Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali bersama Ibu Rina Sundari dari SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Kompetensi dasarnya menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajarannya menjelaskan pengklasifikasian makhluk hidup, menjelaskan ciri-ciri kelompok makhluk hidup berdasarkan hasil klasifikasi. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang perkembangan klasifikasi yang 5 kingdom. Kali ini kita akan bahas lebih jauh tentang 5 kingdom. Yang pertama adalah kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Yang kedua, kingdom animalia atau dunia hewan. Yang ketiga, kingdom protista. Yang keempat, kingdom monera. Dan yang kelima, kingdom fungi atau jamur. Ya. Kingdom plantae. Kingdom plantae atau dunia tumbuhan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tumbuhan lumus Bryophyta. Ya. Tumbuhan lumus Bryophyta ini mempunyai ciri-ciri tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Artinya dia tidak berpembuluh. Nah, contohnya adalah lumut. Ya. Yang kedua itu tumbuhan paku-pakuan. Pteridophyta. Nah, tumbuhan paku-pakuan ini sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati yang berkembang biak dengan spora dan mempunyai pembuluh angkut xilem dan floem, sudah mempunyai klorofil dan akarnya berserabut. Yang ketiga, tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan ini hidupnya di darat, sudah mempunyai batang dan daun sejati, serta dapat menghasilkan biji. Nah, spermatophyta ini dibagi lagi. Yang pertama itu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae, ya. Artinya tumbuhan yang bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah. Contohnya ada cemara, damar, melinjo, pinus, pakis haji. Yang kedua, tumbuhan berbiji tertutup, angiospermae. Ya, angiospermae ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan berkeping satu. Ya, ciri-cirinya lihat tulang daun sejajar atau melengkung, berkas pengangkutnya itu tersebar. Bagian perhiasan bunga, kelopak dan mahkota itu hanya terdiri dari 3 dan kelipatannya, sistem akarnya serabut. Lalu tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping 2, ciri-cirinya itu tulang daun menyirip atau menjari,
berkas pengangkutnya tersusun dalam satu lingkaran. Bagian perhiasan bunganya, kelopak dan mahkota itu terdiri dari 2, 4, 5, dan kelipatannya. Sistem akarnya tunggang. Ya. Untuk contoh untuk tumbuhan monokotil itu ada padi, gandum, jagung, lidah buaya, bawang merah, bawang putih. Contoh untuk dikotil ada kentang, singkong, karet, cabai, tomat, mangga, dan masih banyak lainnya. Yang kedua itu adalah kingdom Animalia atau dunia hewan. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, hewan tidak bertulang belakang atau Avertebrata. Yang kedua, hewan bertulang belakang atau Vertebrata. Nah, ciri-ciri dari Vertebrata dan Avertebrata kita bisa lihat di sini, ya. Nah, hewan bertulang belakang atau Vertebrata itu memiliki otak yang berkembang. Otak bersarang tempurung, kepala atau kranium. Kebanyakan memiliki melalui usus dengan anus yang berbeda ujung. Memiliki sistem peredaran darah sebagian terbuka. Semua vertebrata memiliki jantung dan sistem peredaran darah tertutup. Ya, untuk Avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang itu ciri-cirinya tidak bertulang belakang, susunan syaraf pusat terletak di perut, berkembang biak secara kawin dan tak kawin, susunan alat tubuh masih sederhana. Macam-macam vertebrata dan avertebrata. Nah, ini kita bahas vertebrata dulu. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, Pisces. Pisces ini adalah jenis ikan. Contohnya itu ikan pari, ikan emas, mujair, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di 2 alam. Contohnya adalah katak. 3, itu reptilia adalah hewan yang merayap. Nah, contohnya itu ular, buaya. Keempat, aves atau unggas. Ya. Unggas ini tubuhnya itu tertutup oleh bulu, contohnya itu burung, ayam, bebek. Nah, yang kelima itu mamalia atau hewan yang menyusui. Ya, hewan yang memiliki kelenjar susu itu disebut mamalia. Contohnya itu seperti kambing, sapi, kera, orangutan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu avertebrata, dia terbagi menjadi 6, ya. Yang pertama itu porifera atau hewan yang berpori-pori. Contohnya itu Spongilla. Yang kedua, Colenterata, itu adalah hewan yang berongga. Contohnya itu ubur-ubur, bunga karang, hidra, anemon. Yang ketiga, Vermes atau cacing. Ini tubuhnya itu lunak dan tidak bercangkang. Nah, Vermes itu mencangkup lagi menjadi 3. Yang pertama cacing pipih, itu contohnya cacing pita dan cacing gili. Yang kedua Nemathelmintes, contohnya itu cacing kremi, cacing tambang. Yang ketiga Annelida, itu contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Lalu yang keempat itu moluska. Ya. Moluska, lihat, merupakan hewan bertubuh lunak. Itu contohnya cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, remis. Ya. Lalu yang kelima, antropoda atau hewan yang berbuku-buku.
itu contohnya belalang, udang, laba-laba, kelabang. Yang terakhir itu Echinodermata, itu tubuhnya tertutup oleh kulit duri. Itu contohnya bintang laut, landak, ular, tripang. Ya. Kingdom Protista. Kingdom Protista ini adalah makhluk hidup eukariotik yang paling sederhana. Ciri-cirinya, sel yang memiliki membran inti atau eukariot, bersel tunggal, dan yang mampu berkembang biak, hidup di tempat lembab. Nah, ini adalah kelompok Protista. Ya, itu ada Paramecium, Amoeba, sama Euglena. Kingdom Monera. Kingdom Monera ini adalah makhluk bersel satu. Ciri-cirinya, selnya tidak memiliki membran inti atau prokariot, bersel satu atau uniseluler, mampu berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya adalah bakteri dan alga biru. Kingdom Fungi atau jamur mempunyai ciri-ciri tidak berklorofil, berspora, tidak berbatang daun dan akar, hidup di tempat lembab, bersifat saprofit, artinya organisme yang hidup dari menghisap makanan dari organisme yang sudah mati atau busuk. Lalu bersifat parasit, artinya itu organisme yang hidup dari organisme yang ditumpanginya, jadi mengambil sari makanan dari organisme yang ditumpanginya. Tubuhnya terdiri dari benang halus yang disebut dengan hifa yang saling bersambung membentuk miselium. Berkembang biak dengan sporanium. Nah, ini adalah klasifikasi jamur. Itu ada Determycota, contohnya jamur keputihan. Zygomycota, contohnya jamur tempe. Ascomycota, contohnya ragi roti. Basidiomycota, contohnya jamur merang. Kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tumbuhan lumut atau Bryophyta. Kedua, tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. Yang ketiga, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Kingdom Animalia atau dunia hewan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, hewan tidak bertulang belakang, Avertebrata. Yang kedua, hewan bertulang belakang, Vertebrata. Kingdom Protista. Beberapa contoh kelompok Kingdom Protista adalah Amoeba, Paramecium, Euglena. Kingdom Monera, contohnya itu adalah bakteri dan alga biru. Kingdom Fungi atau jamur itu contohnya jamur tempe, jamur keputihan, jamur berang, dan ragi roti. Ya, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan bermanfaat untuk kalian. Ya, terus jaga kesehatan walau di rumah, tetap semangat. Salam sportif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.